Tadi pagi teman-teman, sahabat semua, kita sudah dapat nasihat yang Masya Allah luar biasa baik dari dua guru kita, Ustadz Sobur dan Ustadz Basuki Rahmat. Ustadz Sobur mengingatkan kita, ma nahayatakum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi minhu mastata'tum. Itu adalah konsep takwa yang sederhana. Itu adalah konsep wa ma khalaqtul zina wal insa illa liya'budun. Bagaimana Rasul itu paham kepada umatnya, kata Nabi itu, apa yang aku larang jauhi, tadi Ustadz Sobur mengatakan demikian kan, dan apa-apa yang aku perintahkan laksanakan sesuai dengan kesanggupan kalian. Masya Allah. Nggak boleh mencuri, cukup diam. Sholat malam 11 rakaat nggak mampu, witir saja 3 sebelum tidur. Misalnya kan contoh. Nah ini, ya jadi kita tadi pagi betul-betul diingatkan. Kemudian Ustadz Basuki menyambung, mengingatkan kepada kita bahwa tangga amal soleh itu ternyata yang utama itu adalah bagaimana memberikan kemanfaatan kepada sesama. Ustadz Basuki tadi begitu detil bagaimana tahapan-tahapan kita menjadi memberikan kemanfaatan kepada sesama itu. Nah, teman-teman, kemudian kita juga punya tema ya dalam mabit ini. Apa temanya? Tarbiyatul Quran. Menjadikan Al-Quran ada di dada kita, bukan di rak lemari, bukan di dashboard mobil, bukan juga di tas atau di Android, tapi ada di hati. Unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk buat manusia dan pembeda terhadap hak dan batil. Teman-teman, kemarin saya dapat pelajaran ketika Mas Irfan sama Mas Pudin di studio itu ngebongkar meja. Bukan dengan Irfan, dengan Subhan ya. Ternyata rada lama. Karena kalau zaman dulu di lemari itu manual untuk merakitnya ada selembaran. Kalau sekarang mah adanya di YouTube, dicari dulu di YouTube gitu. Untuk merakit meja di studio aja butuh petunjuk, butuh pedoman, nggak boleh salah. Yang tahu siapa, bagaimana meracik itu, merakit itu, yang bikin itu meja. Sehingga Mas Pudin, Mas Subhan nyari itu, nggak ada di situ, nyari di YouTube, Nah, ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda buat kita, kemudian hudal linnas, petunjuk buat manusia, kita adalah hamba Allah, manusia, kemudian Allah memberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lantas kita abai dengan Al-Quran. Karena itu setiap mabit kita selalu, meskipun itu diulang-ulang, kenapa selalu ditanya, bacaan Al-Fatihahnya sudah benar betul belum? Kemudian maknanya sudah hafal belum? Selalu itu, karena itulah yang paling basic ketika kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena aneh bin ajaib ketika kita merasa ciptaan Allah, lantas Allah memberikan petunjuk Al-Quran, kemudian kita abai, jauh, bahkan seminggu tidak megang mushaf. Bulan Ramadan mungkin bisa 3 kali kita khatam. Tapi begitu di luar Ramadan sampai dengan hari ini jujur kepada diri kita. Nggak usah dijawab, mukanya udah kelihatan. Jujur, sejak Ramadan kemarin sampai dengan detik ini berapa kali khatam Al-Quran, membaca Al-Quran. Nggak usah mentadaburi, nggak usah membaca terjemahannya, membaca aja sih. Tiap malam kita berinteraksi nggak dengan Al-Quran? Ini pertanyaan penting. Bisa jadi masalah hidup kita hari ini banyak soal, banyak masalah. Ada barangkali yang tidak bisa hilang dengan istighbar kita. Bisa jadi karena kita kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu penyembuh. Kita sebaik-baik dikir baca Al-Quran. Tidak ada cara mengobati jiwa selain dikir. Al-Quran itu. Tentu kita berharap sepulang dari sini, dulu pada saat mabit di mana? Di Jayagiri, ada ditindaklanjuti dengan belajar Al-Quran melalui Ustadz Sobur, Masya Allah. Saya juga agak tadi alhamdulillah Ustadz, KM kita halakoh kedua itu Mas Alus, Fatihahnya lebih pasti dibandingkan dulu di apa? Masya Allah. Di Jayagiri. Serius, ini apa adanya. Artinya apa? Ketika kita serius, sungguh-sungguh, maka akan dibukakan jalan oleh Allah. Kenapa kita malas, teman-teman? Tadi dapat pelajaran dengan Mas Rian. Saya itu kadang lupa dengan Al-Quran, bukan lupa, agak malas. Semua orang pasti merasakan.
karena maisah, karena kesibukan dunia, karena perniagaan yang lagi lesu dan lain-lain. Tapi demi Allah, para ulama mengatakan kalau ingin menghafal Al-Quran, justru momentum yang terbaik adalah ketika antum merasa banyak masalah dalam hidup antum. Apapun itu, segera menghafal Al-Quran. Kalau memberikan pekerjaan itu kepada orang, jangan berikan kepada orang yang banyak waktunya, pasti nggak selesai. Dulu Pak Koko lagi di jahiliyah itu kalau ngasih pekerjaan itu ke bagian operasional officer, paling sibuk dia itu berhenti itu kalau sholat aja. Tapi kalau dikasih pekerjaan selesai. Tapi ke bagian marketing waktunya banyak, dikasih pekerjaan 1 minggu nggak selesai. Nah, ini pelajaran ketika kita ingin menghafal Quran pada kondisi seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Ketika maisah kita itu menjadi kendala, ingat nasihat ulama. Ya, hubud dunia roksukoli holiatin, bahwa cinta dunia, terlalu banyak mengangankan dunia, itu adalah pemantik segala keburukan. Ini nasihat yang baik kalau menurut saya. Pemantik keburukan itu ternyata kita terlalu mengangankan dunia. Teman-teman, cinta dunia itu bukan milik si miskin, bukan milik si kaya, bukan, tapi ada di dada kita semua, karena memang semua umat itu akan diuji, dan umat Nabi Muhammad akan diuji dengan almal, dengan harta. Merasa kurang, berinfak belum saatnya, membantu orang, bereknya masih repot, selalu begitu. Setan akan membisikkan, membuat ro'yu di kepala kita dengan takut kurang, dengan kemiskinan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan satu pelajaran aja Ustadz, barangkali gini. Kenal Freddy Budiman? Nah, curiga nih tahu. Berarti dulu sempat satu circle ya. Enggak, bercanda. Freddy Budiman itu gembong narkotika yang diponis mati, kemudian inkrah, dan sebelum dieksekusi itu ditaruh di Nusa Kambangan. Semua diantara kita pasti paham ujung hidupnya seperti apa. Bagaimana dia ujung hidupnya itu nyari apa, mungkin kita yang kasat mata melihat ahlul Quran dalam 1 minggu itu khatam, menghafal, dan mukanya itu kelihatan. Bahkan kesaksian sipir di sana itu bagaimana Freddy Budiman itu berubah 180 derajat. Kenapa Freddy Budiman berubah? Diponis oleh hakim dia akan mati. Betul nggak? Diponis oleh hakim akan mati. Atau begini deh, orang yang kanker 4, stadium 4+, usia harapan hidupnya dalam tinjauan medis itu 1 bulan lagi 30 hari. Kira-kira pulang dari situ enak makan nggak? Dikasih rumah mewah, pila di sini dikasihin, tertarik nggak? Enggak. Kenapa? Dia lebih tertarik membaca istighfar, dia lebih tertarik membaca Quran. Kenapa? Karena dia paham dirinya akan meninggalkan dunia ini. Nggak penting saya ini dunia, karena saya akan meninggalkannya. Padahal kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitin. Engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Allah sudah duluan memvonis kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyiwa akan mati. Tapi kenapa itu? Allah yang memvonis itu tidak dihiraukan oleh kita. Mabit sudah 8 kali. Artinya 6 bulan. Terakhir kemarin di Jayagiri 6 bulan. Sekarang 6 bulan kemudian artinya apa? 6 bulan kita sedang menjauh saudara dari dunia. 6 bulan sedang mendekat kepada kematian. Tidakkah itu menjadi nasihat? Wahtilah fil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bergantian siang malam itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Masalahnya itu menjadikan kita mendekat nggak kepada Allah pergantian hari. Kenapa? Karena berganti hari itu betul-betul langkah kita mendekat pada titik kematian. Jadikah itu nasihat buat kita? Seperti tadi Freddy Budiman yang diponis mati oleh hakim, seperti orang yang stadium 4+ diponis oleh dokter usianya 30 hari lagi, dia berubah kehidupannya 180 derajat, lebih prioritas kepada akhirat. Tapi ketika kita diponis oleh Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, itu tidak menjadi pengaruh buat diri kita. Kenapa? Tadi hubud dunia rasulullah hati. Teman-teman, demi Allah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah mengamanatkan kepada kita sebagai hambanya, bukan jaga dirimu, keluargamu dari kemiskinan, dari kebanjiran, dari kelaparan, bukan, tapi dari api neraka. Serius kita nggak memegang itu. Kita sedang hari ini topik kita tarbiyatul Quran. Betul nggak itu kita mengambil itu? Sebuah itibar pelajaran buat kita.
penting buat kita nasihat kematian. Kenapa? Dunia itu menjadi nggak penting. Dunia itu kata Nabi kan lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing yang kurus. Lebih tidak bernilai dibandingkan dengan sayap nyamuk. Kata Nabi benar sekali. Ayyul mu'minuna aqyas ya Rasulullah. Siapa di antara orang yang beriman itu yang paling cerdas ya Rasulullah? Aqsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dah. Orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Apa yang kita persiapkan hari ini? Mari jujur kepada diri kita. Apa yang kita persiapkan hari ini? Kehidupan untuk dunia yang sedang kita tinggalin, atau kehidupan akhirat yang sedang demi Allah kita akan sampai di situ, akan kita tuju. Dunia sedang kita jauhi, kehidupan akhirat sedang kita dekati. Mana yang kita ambil? Pantas Rasul mengatakan orang yang paling cerdas itu bukan yang komlod, yang juara umum, yang S3, yang yang sekolah di luar negeri, bukan, tapi yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Di mana kita? Demi Allah, kita tidak akan pernah ditanya seberapa banyak harta yang kita dapat, tapi yang kita persiapkan itu kaki kita tidak akan bisa bergerak sebelum menjawab 4 pertanyaan. Salah satunya adalah harta kita dari mana, dipergunakan untuk apa. Itu yang harus kita stres mikirin hari ini. Karena apa? Rizki kita itu pasti sampai kepada kita sebelum ajal tiba. Kita tidak tahu sumber rezeki kita di mana, tapi demi Allah, rezeki itu tahu, dengan karunia Allah akan sampai kepada kita. Kenapa itu yang menjadi khawatir kita hari ini? Kenapa itu yang menjadi khawatir kita? Teman-teman, jauh dari haurgelis kita ke sini untuk melakukan malam bina iman dan takwa. Iman dan takwa. Esensinya disampaikan Ustadz Sobro tadi pagi, melaksanakan menjauhi apa yang Rasul larang, kemudian melaksanakan apa yang Rasul perintahkan sesuai dengan kesanggupan. Kadang kita ditabrak-tabrak, yang dilarang dilaksanakan, yang diperintahkan ditinggalkan. Kadang aneh kita itu, ketika Rasul melarang dilaksanakan, ketika Rasul memerintahkan ditinggalkan. Kenapa dengan diri ini? Kalau dirunut-runut adalah hubud dunia rasulullah. Cinta dengan dunia, cinta dengan syahwat biologis perempuan, cinta syahwat dengan jabatan, cinta syahwat dengan materi kekayaan, itu yang merusak kita. Makanya ulama mengatakan dunia itu di tangan, bukan di hati. Siapa kemarin yang bicara? Ternyata kalau berinfak, Ustadz Mamat, kalau berinfak dengan kondisi ekonomi kita lagi enak, lagi banyak, nggak istimewa. Saya masih ingat, tahu si Ustadz Mamat dulu di ngopi bareng Mas Bro, bagaimana kisah sahabat ketika halakoh Rasul kedatangan tamu, kemudian Rasul menawarkan siapa yang akan menjamu. Sahabat itu lagi pacaklik, lagi paila, mungkin kayak kita semua. Maisah sekarang semua mengeluh kan, omset menurun dan lain-lain, tagihan juga nggak selesai hidup, berdasarkan cash flow aja, putaran uang belanja dimakan sebagian, belanjanya ngutang dikit, terus kan begitu. Akhirnya ada seorang sahabat menyanggupi, tapi pada saat menyajikan makanan itu gelapi, yang dia piringnya kosong, yang tamu ada makanan. Saking apa? Saking ingin berbagi dengan saudaranya, dengan tamunya, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mamat pagi. Teman-teman, ingat kita akan meninggal. Ingat nyawa kita akan sampai di kerongkongan. Dan ketika nyawa kita sampai di kerongkongan, Rabbil ahortani ila zaling qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan ajal hamba ya Allah. Barang sejenak saja ya Allah, hamba bersedekah, hamba mau mengerjakan amal soleh. Kita akan menyesal nanti sahabat. Demi Allah kita semua akan menyesal itu. Bahkan dalam surat As-Sajdah itu, Masya Allah, ketika nanti kita di hari berbangkit sudah di alam barzah sudah mampu melihat siksa neraka. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah ya Rabb, hamba telah melihat panasnya neraka, telah mendengar pekikan mereka, jeritan siksa neraka. Orang-orang yang disiksa di neraka. Barzina, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan amal solihan. Kami ingin mengerjakan amal soleh yang dulu pada saat kami hidup di dunia tidak kami kerjakan, kami luput, kami tinggalkan, kami sibukkan dengan dunia. Tolong kami kembalikan ke dunia.
lantar jiul ajabati mada. Yang sudah lewat, udah lewat nggak bisa teman-teman. Hari ini kita masih hidup, betul? Hari ini kita masih hidup, betul? Ayo kita buat definisi baru. Kalau antum ingin cerdas, kalau kita ingin cerdas, maka tadi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Mengingat kematian dan mempersiapkan bekal buat kehidupan setelah kematian. Hanya itu kata Nabi. Kadang kita gagal hidup itu dalam merumuskan definisi. Kaya menurut kita adalah menurut orang kafir, tabungannya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya banyak. Itu orang kafir kan? Coba lihat kayak versi sahabat. Sahabat itu justru mengharapkan akhirat, mencintai kematian. Kenapa? Karena dunia ini sebentar. Sahabat itu bagaimana kikir dengan waktunya, serakah dengan waktunya. Tapi kita, waktu adalah uang, waktu adalah keuntungan, waktu adalah perniagaan. Teman-teman, ini nasihat yang baik buat kita untuk merenung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanallah wa qina adzabannar. Karakter orang yang beriman itu yang menggunakan akal sesuai dengan kehendak Allah adalah memperbanyak zikir, kemudian setelah zikir bertafakur, mengkontemplasi diri, siapa dirinya, kenapa saya ada di dunia. Teman-teman, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita semua akan rugi. Innal insan lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah. Itu. Mungkin itu saja ya, nanti dilanjutkan dengan Ustaz Teguh. Mohon maaf bila hal-hal yang tidak berkenan. Alhaqum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.